Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Tri Cahyono. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Berdasarkan data dari IQR tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 17 dunia sebagai negara dengan polusi paling buruk di dunia. Dan hal itu juga membuat Indonesia menempati peringkat 1 di Asia Tenggara sebagai negara polusi paling buruk di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kita harus mengerti, memahami, dan peduli terhadap pencemaran udara di Indonesia dan sekitar kita. Maka dari itu, izinkan saya memberikan informasi dan juga mengedukasi kalian semua mengenai pencemaran udara. Mulai dari apa itu pencemaran udara, penyebab, dampak, dan juga solusi yang ditawarkan untuk mengurangi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah adanya suatu zat yang berbahaya masuk ke dalam udara di atmosfer yang dapat mengganggu kesehatan kita, hewan, dan juga tumbuhan. Pencemaran udara sangat berbahaya bagi lingkungan karena dengan menurunnya kualitas udara. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran udara, saatnya kita mengetahui nih penyebab dan faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara terbagi menjadi dua. Yang pertama karena alam, yang kedua karena manusia. Untuk yang pertama karena alam adalah faktor-faktor penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan gas dan juga debu vulkanik saat meletus. Yang kedua kebakaran hutan karena kemarau panjang, dan yang ketiga adalah polutan mikroba yang mengeluarkan gas, asap, dan juga debu. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia yang dimaksudkan adalah segala aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara, seperti pembakaran sampah, pembakaran hutan, pembangunan besar-besaran, peleburan baja, peleburan semen, penambangan dan pengalian mineral, dan juga percobaan bom atom dan juga bom nuklir. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebab dari pencemaran udara, saatnya kita mengetahui dampak dan bahayanya pencemaran udara. Dampak yang pertama adalah menurunnya kualitas udara itu sendiri. Dengan banyaknya pencemaran udara dan polusi, kualitas udara itu sangat menurun. Banyaknya zat berbahaya di udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti ispa, asma, gangguan pernapasan, dan gangguan paru-paru. Yang kedua adalah terjadinya efek rumah kaca. Peningkatan suhu bumi yang ekstrim karena gas HFC yang terjebak di dalam bumi dan juga banyaknya karbon monoksida dan karbon dioksida yang ada di atmosfer menyebabkan kenaikan suhu ekstrim bumi yang disebut dengan efek rumah kaca. Yang ketiga adalah rusaknya lapisan ozon di bumi. Penggunaan AC atau pendingin ruangan secara berlebihan yang mengandung gas CFC membuat bumi dan lapisan ozon di bumi menjadi rusak. Dan yang keempat adalah terjadinya hujan asap. Ketika gunung meletus dan mengeluarkan abu vulkanik yang menyebabkan hujan asap itu mengandung belerang yang dapat menghambat pertumbuhannya. Nah, setelah kita mengetahui dampak dan bahayanya pencemaran udara, saatnya kita mengetahui solusi apa sih yang kita bisa tawarkan kepada bumi dan untuk mengurangi dan menghindari pencemaran udara. Yang pertama, hemat energi. Lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Tidak membakar sampah, menerapkan pola hidup reduce, reuse, dan recycle, menanam pohon, melakukan penghijauan, dan menjaga lingkungan kita. Nah, setelah kita memahami dan mengerti apa itu pencemaran udara, mari kita menjaga lingkungan untuk aku, kamu, dan bumi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.